Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, untuk hari ini kita masih belajar tentang bentuk-bentuk pecahan ya. Nah, kalau kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang pecahan desimal, yaitu cara merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, ini semuanya anak-anak sudah tahu ya. Dan kemarin nilainya sudah bagus-bagus, berarti sudah paham. Nah, sekarang untuk hari ini kita akan belajar cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Jadi kebalikannya dari yang kita pelajari minggu lalu. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Nah, simak ya, caranya seperti ini. Nah, contohnya di sini ada soal 4/20 mau kita jadikan pecahan desimal. Nah, caranya kita harus cari bilangan berapa yang dikalikan 20 yang hasilnya bisa dapat 100. Karena seperti kita ketahui bahwa pecahan desimal itu adalah pecahan yang memiliki penyebut 10, 100, atau 1000. Nah, karena ini tidak bisa dibagi 10, maka jalan solusinya itu dikali 100 ya. Dikali dengan bilangan yang hasilnya 100. Nah, berapa contohnya ini? Nah, pertama kita bikin dulu per yang agak panjang seperti ini ya, supaya memudahkan. Nah, 20 dikali berapa kira-kira yang hasilnya 100? Ya, betul. 20 dikali 5 ya. Berarti kita tulis di sini 20 dikali 5. Nah, kalau 20 atau penyebutnya dikali 5, maka pembilang yang di atasnya juga harus dikali 5. Berarti tulis 4 dikali 5. Nah, kemudian sama dengan, kita hitung. 4 kali 5 sama dengan 20. Kemudian per 100 ya, 20 kali 5 sama dengan 100. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita jadikan pecahan desimal. Bagaimana cara merubahnya jadi pecahan desimal? Kita tulis dulu 20 di sini. Kita tulis dulu 20. Nah, kemudian lihat ada berapa 0 di penyebutnya, ada 2. Berarti kita geser untuk menentukan komanya ya, seperti ini. Dari sini kita geser 2 kali. Ini kan ada 2, berarti kita geser 2 kali. 1, 2. Nah, berarti di sini komanya. Nah, kemudian kita tulis lagi di depan koma ini kita kasih 0. Berarti 0,20. Seperti itu. Nah, perlu diketahui bahwa 0 di belakang koma ini tidak usah dipakai. Jadi dicoret saja. Berarti sama dengan 0,2 saja jawabannya. Tapi kalau misalnya di sini 5, jangan dicoret ya. Ini berlaku hanya untuk kalau misalnya belakangnya 0. 0 di belakang koma. Apa maksudnya 0 di belakang koma? Ini kan ada koma. Kemudian ada 0. Jadi kalau ada 0 di belakang koma seperti ini, itu tidak usah ditulis ya, boleh dicoret. Jadi boleh ditulis seperti ini saja. Jadi pecahan desimal dari pecahan biasa 4 ya, 4/20 adalah 0,2. Seperti itu ya, untuk cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, kalau belum paham lagi, coba Ibu kasih contoh satu lagi ya. Contohnya misalnya 5/10. Contohnya misalnya seperti itu ya. Mau kita jadikan pecahan desimal. Nah, kita cari lagi. Oh, ini sudah 10. Nah, kalau sudah 10 berarti tidak usah dirubah menjadi 100. Karena kita ingat lagi bahwa kalau pecahan desimal itu penyebutnya 10, 100, atau 1000.
Kalau sudah 10 enggak perlu lagi. Nah, kalau 10 ini justru gampang sekali ya. Kita tinggal hanya menggeser nolnya nanti. Kita tinggal tulis begini 0,5. Selesai. Karena cuma ada satu nol di belakang ini ya, di belakang penyebutnya gitu. Jadi kalau 0 berarti cuma geser satu kali. 1. Nah, 1 berarti 0. 0,5. Seperti itu ya, gampang kalau misalnya 10. Seperti itu. Nah, itu merupakan cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang persen ya. Persen dilambangkan seperti ini ya, seperti ada 0 di atas, kemudian garis miring, baru ada kayak nolnya di bawah gitu. Ini adalah lambang dari persen. Oke, persen itu apa sih artinya? Persen itu artinya per 100. Nah, nanti Ibu akan jelaskan ya. Nah, kemudian persen sendiri itu dibagi menjadi 2 ya dalam pecahan. Yang pertama, merubah persen menjadi pecahan biasa. Kemudian yang kedua, merubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kita akan belajar 2 ini. Gitu. Yang pertama kita bahas yang A dulu. Merubah pecahan menjadi merubah persen menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Nah, seperti kita ketahui bahwa persen itu kan per 100, berarti 50 per 100. Tulis saja dulu di sini. 50 per 100. Nah, kemudian 50 per 100 ini bisa disederhanakan. Kita sederhanakan dengan membagi sama-sama pembilang dan penyebutnya kita bagi menjadi 10 supaya gampang ya. Nah, ini kita bagi 10 masing-masing ya. 50 dibagi 10, kemudian di bawahnya untuk penyebutnya 100 dibagi 10. Nah, berapa ya hasilnya? Gampang sekali ya. Kalau seperti ini cara membaginya tuh gampang sekali. Tinggal kita coret dulu bilangan ini nolnya di pembaginya ya. Kalau dicoret 1 di pembaginya, maka bilangan yang dibagi juga coret juga nolnya. Berarti yang tinggal dibagikan hanya ininya saja. Nolnya sudah dicoret, angka yang di depan ini saja. 5 dibagi 1 sama dengan 5 ya. Nah, kemudian per. Nah, kalau ini 1 dicoret di depan juga hanya boleh 1 saja, tidak boleh ini dicoret juga. Kalau pembaginya dicoret 1, nolnya berarti bilangan yang dibagi juga 1 saja, tidak boleh ya, 2. Gitu. Kecuali kalau misalnya di sini 2, dicoret ada 2 nolnya, dicoret dua-duanya, baru boleh dicoret juga dua-duanya nol yang ini. Nah, kemudian terus dibagikan 10 dibagi 1 sama dengan 10. Nah, ini masih bisa disederhanakan? Sudah tidak bisa lagi ya. Ini hasil akhirnya 5 per 10. Jadi, pecahan biasa dari 50% adalah 5 per 10. Ini karena sudah disederhanakan ya, jadi 5 per 10. Seperti itu. Nah, contoh lain misalnya ya. Misalnya 70%. 70% mau kita rubah menjadi pecahan biasa. Nah, tulis aja di sini. Karena 70%. Ingat lagi persen itu apa artinya? Persen artinya per 100. Jadi tinggal kita tulis 70 per 100. Nah, setelah itu, setelah dapat ini kita sederhanakan. Karena ini pecahan ini bisa disederhanakan ya. Cara menyederhanakannya gampang sekali, sama seperti ini tadi. Kita tinggal tulis di sini 70. Kemudian di bawahnya per 100. Kemudian sama-sama
dibagi 10. Itu yang paling gampang ya, sama-sama dibagi 10. Sebenarnya bisa juga dibagi dengan 2 atau 5 bisa, tapi nanti prosesnya panjang. Yang paling gampang tuh dibagi 10 saja. Kita masing-masing pembilang dan penyebutnya dibagi 10. Caranya sama seperti tadi, tinggal kita coret nolnya. Nah, yang dibagikan hanya ini saja. 7 bagi 1 sama dengan 7. Kemudian per, ini kita coret lagi nolnya. Masing-masing 1 saja ya. Nah, ini yang dibagikan. 10 dibagi 1 sama dengan 10. Selesai. Jadi, bentuk pecahan biasa dari 70% adalah 7/10. Seperti itu ya. Mudah sekali, pasti anak-anak semuanya bisa mengerjakan soal-soalnya dengan baik. Oke? Seperti itu. Nah, kemudian sekarang, bagaimana caranya merubah pecahan biasa menjadi persen? Bagaimana caranya? Nah, disimak ya. Seperti ini caranya. Oke, contohnya misalnya ada soal 4/10. Ya, pecahan biasa ini mau kita rubah menjadi persen. Caranya seperti apa? Caranya kita cari dulu bilangan berapa yang dikalikan 10 yang hasilnya 100. Oke? Bilangan berapa yang dikalikan 10 yang hasilnya 100? Bilangan berapa? Iya, yang betul 10. Ya. Nah, berarti kita tulis dulu pernya. Kemudian kita tulis di sini 4/10. Jadi dikalikan berapa tadi supaya dapat 100? Penyebutnya ini dikalikan 10 ya. Berarti tinggal dikali 10. Nah, kalau penyebutnya dikali 10, pembilangnya yang di atas juga harus dikali 10. Kenapa harus dapat 100? Karena kan kita mau buat dalam bentuk persen. Karena persen itu kan per 100, jadi harus dibuat 100 penyebutnya. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita kalikan 4 kali 10 sama dengan 40. Kemudian per 10 kali 10 sama dengan 100. Nah, ini sudah jadi nih. 40/100. Ingat, persen itu tadi apa? Persen artinya per 100. Ini gampang nih. Tinggal kita tulis, berarti ini hasilnya 40%. Seperti itu. Gampang sekali ya. Karena 40/100 itu bisa ditulis seperti ini. 40%. Gampang ya. Contoh lain. Misalnya contoh kedua. 6/10 ya. Nah, caranya gampang sekali. Sama seperti yang di atas tadi. Kita cari dulu angka berapa yang dikalikan 10 itu hasilnya 100 ya. Di sini sudah ada yaitu 10 ya. 10 kali 10 kan hasilnya 100. Nah, tinggal kita tulis di sini. Kita bikin per dulu, kemudian tulis 6/10, kemudian dikalikan 10 ya. Pembilang dan penyebutnya dikalikan 10. Nah, berarti hasilnya 6 kali 10 sama dengan 60. Kemudian 10 kali 10 sama dengan 100. Kemudian untuk persennya gampang sekali karena sudah seperti ini, langsung saja kita tulis 60%. Seperti itu ya. Nah, kemudian contoh lainnya bisa juga misalnya 8/25. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau misalnya penyebutnya 25, kira-kira dikali berapa ya? Hasilnya dapat 100. 25 kali berapa hasilnya dapat 100? Jawabannya adalah 25 dikali 4. Karena 25 kali 4 sama dengan 100. Langkah selanjutnya sama seperti yang di atas.
Tulis dulu per, kemudian 8/25 dikali. Tadi dikali 4 ya, supaya bisa dapat 100. Kalau penyebutnya dikali 4, berarti pembilangnya juga harus dikali 4. Nah, kalau ini kita sudah tahu hasilnya ya. 25 kali 4 sama dengan 100. Kemudian 8 kali 4. Berapa hasilnya? 8 kali 4. Ya, 8 kali 4 sama dengan 32. Maka hasilnya adalah 32%. 32/100 itu kita tulis 32%. Seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya soalnya seperti ini. Misalnya ini contoh ya. Misalnya 7/50. Nah, gampang juga nih, 7/50. 50 dikali berapa yang hasilnya 100? Ya, 50 dikali 2 jawabannya. Berarti nanti pembilang dan penyebutnya harus dikalikan dengan 2. Kita tulis pernya, kemudian tulis lagi pembilang dan penyebutnya. 7/50. Tadi dikali 2 ya. Pembilang dan penyebutnya dikali 2. Nah, tulis. Kemudian kita hitung 7 kali 2 sama dengan 14. Kemudian 50 kali 2 sama dengan 100. Jadi hasilnya 14/100 itu sama dengan, kalau misalnya kita tulis dalam bentuk persen, berarti 14%. Nah, seperti itu ya. Mudah sekali bukan? Jadi anak-anak tidak perlu khawatir, silahkan disimak video ini baru mengerjakan tugas-tugas dari Bu Guru supaya lebih mudah untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Oke, selamat belajar dan terima kasih.